Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari Selasa 25 November 2025. Tanggalnya tanggal cantik ya, 25, diawali dengan 25, diakhiri 25. Dan saya Ais yang membersamai Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini. Seperti yang tadi sempat kami informasikan, kita akan bahas satu topik terkait dengan sesuatu yang barangkali menjadi perbincangan akhir-akhir ini, yakni perceraian, yang sering membuat kita kemudian bertanya, apakah ini takdir yang harus dijalani atau pilihan yang sebenarnya masih bisa dihindari? Dan pada pagi hari ini kita akan mengupasnya bersama, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami. Banyak pasangan menikah dengan harapan seumur hidup, namun di tengah jalan muncul luka, kecewa, juga perbedaan yang tidak mudah untuk dijembatani. Di sisi lain, ada yang bertahan meski tersiksa demi anak, keluarga, atau pandangan lingkungan. Lalu, kapan perceraian menjadi jalan terakhir yang kemudian bisa bijak ditempuh dan kapan masih bisa untuk diperjuangkan? Berikut ini kita akan bahas bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MH, penyuluh agama Islam kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Saya akan ajak Anda juga untuk bergabung. Jangan lupa nanti Anda bisa interaktif di 66231 atau 665 396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Dan Anda juga bisa WA di 0811 3345 101. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang mungkin Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, tadi suaranya belum muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersua kembali ya Ustadz setelah sekian lama nih saya Iya, tidak baik. ngaji dengan Ustadz ini. Ya, perceraian Ustadz menjadi satu topik kita di Mutiara Pagi. Apakah sebelum mukadimah Ustadz mungkin bisa disampaikan mengapa Ustadz mengambil tema ini untuk kami? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat mitsaqan ghalidho itu cuma 3 kali. Yang pertama itu perjanjiannya Allah dengan para rasul yang diutus ke seluruh bumi ini untuk menyebarkan dakwah tauhid. Jadi dengan kalimat mitsaqan ghalidho, ini perjanjian agung, ini perjanjian suci, ini perjanjian yang sakral ya, tidak boleh main-main. Lalu kemudian yang kedua, mitsaqan ghalidho itu perjanjiannya Allah dengan umatnya Nabi Musa yang kalau bohong dengan janji itu akan kena azab, langsung ditimpakan azab gitu. Dan yang ketiga, saat seorang laki-laki mengambil perempuan menjadi istri, atau dalam bahasa Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi saat kemudian perempuan itu diambil menjadi istri oleh seorang laki-laki juga dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung, perjanjian yang suci. Jadi bisa dibayangkan 3 kalimat itu dengan sama-sama pakai mitsaqan ghalidha. Perjanjiannya Allah dengan para rasul yang diutus, lalu yang kedua yang perjanjian Allah dengan umatnya Nabi Musa yang akan
kena azab kalau dia berbohong dengan janjinya. Dan pada saat yang ketiga itu disebut dalam Al-Quran, seorang laki-laki mengambil perempuan menjadi istrinya itu dengan misakon walido. Itu artinya tidak boleh main-main. Jadi bahasanya kalau kemudian diterjemahkan dalam bahasa umum kita, bahwa kita akan sehidup semati ya, walaupun itu tidak semati gitu. Bahasanya kan seumur hidup gitu. Iya. Terus kemudian kita akan menua bersama segala macam lah, itu yang sering kita dengar itu ya, dalam awal-awal. Tetapi saya cuma ini mengingatkan ini juga mengingatkan saya disampaikan oleh salah seorang pemateri BIMTEK di Surabaya, itu seorang ustadzah, profesor dia mengingatkan guyonan nih ketika kemudian di pengadilan agama ketemu dengan bapak-bapak dan ibu yang sudah agak tua, yang bahasanya dia sudah kakek dan nenek gitu kan. Tapi kemudian dia minta bercerai di pengadilan agama. Maka lalu tentu kemudian siapa yang salah dari ini, maka beliau sedikit bercanda, ini yang salah dulu undangannya katanya. Kenapa? Karena undangannya datang salaman lalu semoga bahagia sampai kakek-kakek dan nenek-nenek gitu kan. Nah sekarang sudah sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, jadi mereka minta bercerai. Jadi doanya yang salah, doanya harusnya kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau bahasa kita, ya semoga ini menjadi pernikahan yang barokah. Pernikahan yang barokah itu lebih dari bahagia. Artinya barokah itu adalah selalu menambah banyak kebaikan, baik pada kedua mempelai, kepada kedua keluarga besarnya, lalu kemudian kepada masyarakat sekitarnya, lalu hartanya yang halal dan mencukupi keluarga itu dan diberikan anak saleh dan saleha, itu barokah. Jadi barokah itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar selamat dan bahagia. Atau bahkan kalimat yang ditegur ketika di zaman Nabi itu ada yang mengucapkan semoga segera punya anak, dan itu tidak salah, hanya kemudian ditegur. Kalau cuma sekedar bahagia dan punya anak itu, atau cepat punya banyak pekerjaan, itu bagian dari keberkahan. Jadi lebih baik berdoalah pernikahan itu barokah gitu. Nah lalu kemudian dua orang yang merasa menjadi raja dan ratu ini, artinya dunia milik kita berdua saat itu, yang itu harusnya memang sudah terus dipegang ya. Kalau saya dulu punya konsep yang kemudian alhamdulillah di Jawa Timur waktu itu juara runner up dengan konsep segitiga cinta Tuhum gitu. Jadi untuk merawat cinta itu dengan segitiga cinta Tuhum. Segitiga itu berarti ada 3 sisi dan 2 M yang kemudian dilekatkan kepada rumah. Jadi singkatnya saja karena ini tidak bahas itu. Jadi sisi pertama itu komitmen. Jadi suami istri itu yang sudah jadi suami istri itu dibangun komitmen. Jadi komitmen sederhana sebenarnya untuk laki-laki. Saya selalu menyampaikan di bimbingan saya kepada catin-catin itu untuk pengetahuan dasar, kamu harus punya komitmen. Nah, jadi komitmen yang laki-laki, apa komitmen yang laki-laki? Dia harus menjadi laki-laki terhormat, laki-laki mulia. Saya pegang pundaknya, kamu mau jadi laki-laki mulia dan terhormat? Lalu, siap Pak, iya saya siap. Kamu harus jadi laki-laki mulia dan terhormat. Kata Nabi SAW, laki-laki mulia dan terhormat itu adalah ma'akraman nisa illa karim, wa ma'ahana illa illaim. Hanya laki-laki yang terhormatlah yang selalu hati dan pikirannya ingin memuliakan dan membahagiakan istri. Dan hanya laki-laki bejatlah yang kemudian ingin merendahkan, tidak memperhatikan, tidak memuliakan istri. Kamu mau jadi laki-laki terhormat dan mulia itu siapa? Dan itu kamu dengar, di samping kamu ada calon kamu, dan itu mendengar, kamu senang nggak dengan itu? Maka lalu saya bilang, ya saya senang gitu. Jadi kamu harus tepati janjimu. Maka kamu berjanji pakai video itu direkam. Yang perempuan saya suruh rekam ini, nak bismillah saya berjanji akan menjadi seorang suami yang selalu dirindukan istri saya karena kebaikan-kebaikan akhlak saya. Dan itu saya coba inovasi seperti itu untuk merekam di memori mereka ya. Karena memang menurut penelitian hampir dari 10 pernikahan itu, kalau dulu 1 sampai 2, sekarang sudah hampir 3 sampai 4, bahkan hampir separuh itu beberapa tahun kemudian itu bercerai, atau kemudian tingkat perceraian begitu sangat tinggi. Lalu kemudian juga dari hasil lomba saya itu,
di Pari, artinya Kemenak itu yang bagian teman-teman penyuluh kita bentuk nanti klinik Asbajan. Asbajan itu Asmara Baiti Jannati. Jadi Asmara itu lebih kepada anak-anak untuk kita pakai layanan ta'arufnya yang bagus. Lalu yang Baiti Jannati untuk persoalan-persoalan yang mungkin muncul di kalangan rumah tangga itu, maka dibentuklah tim Asbajan. Nah, kembali kepada sisi itu tadi itu, komitmen. Begitu juga sama yang perempuan, saya bilang sama calon, kalau tadi yang laki-laki komitmennya adalah Anda akan menjadi seorang suami yang dirindukan oleh istri kamu karena kebaikan anak. Dan itu komitmen kamu. Satu memang, tapi itu pengejawantahannya banyak sebagai seorang laki-laki mulia dan terhormat itu. Laki-laki mulia dan terhormat bukan karena dia ganteng, kaya, punya jabatan, status sosial. Kamu lalu kemudian bukan itu, nah, tapi karena kebaikan akhlakmu, sehingga kamu selalu dirindukan oleh istri kamu karena rindu dengan seperti itu. Maka lalu kemudian begitupun yang perempuan saya yakinkan di depan calon suaminya itu, begitupun kamu nak, kamu harus menjadi istri soleha dan bahkan menjadi calon bidadari surga. Nah, saya bilang bagaimana istri soleha itu saya sampaikan, bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Pertama, ketika dipandang suaminya selalu menyenangkan. Kamu siap seperti itu? Dia bilang, siap Pak. Senanglah yang calon suaminya gitu. Saya nggak, nah, kamu juga berjanji itu seperti itu. Kalau diperintah suaminya taat. Tapi ingat, perintah itu dalam konteks tadi itu, ketaatan pada Allah dan kamu untuk memuliakan istri. Begitu. Kemudian ketiga saya sampaikan, ketika tidak ada suami atau ditinggal suaminya, bisa menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Artinya tidak ada laki-laki siapapun. Bahkan harta pun kamu kemudian harus izin pada suamimu. Misalnya Om mau datang, Om saja bilang, Om mau ke sini Mas, bilang itu komitmen. Kamu siap untuk itu? Siap Pak. Kamu senang dengar janji itu? Ya. Kamu bekerja nanti tenang karena istrimu bisa menjaga diri, kehormatan. Jadi itu komitmen, dibangun dan itu direkam. Saya coba bangun seperti itu, lalu saya sampaikan lagi, tidak hanya itu, nah, kamu kalau mau jadi calon bidadari surga yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan, dan tiket pertama ketika menjadi istri soleha itu sudah tiket awal untuk menjadi bidadari surga. Maka cirinya ada 3, tambahkan. Pertama adalah al-wadud, yang kedua adalah al-walud, kemudian al-a'ud. Nah, al-wadud itu adalah kamu ketika berbicara, berbuat itu santun, penuh dengan kasih sayang kepada suami dan anak-anakmu nanti. Siap-siap. Al-walud juga begitu. Al-walud itu berarti siap punya anak berapa saja yang diminta suaminya. Tapi ini jadi yang menarik ini, kalau di kota-kota saya binduin itu, tanya berapa anak? 2 itu. 1, bahkan ada yang itu 3 aja susah. Tapi ketika saya ke Ampunten, Pasonsongan, Dungkek itu, di sana tuh anak-anaknya berani, 5, 8 katanya. Walaupun dicubit sama calon istrinya tuh, apa nanya, nak kepang, kok saya melahirkan mararat ya. Jadi itu artinya gini deh, artinya al-walud itu siap, jadi siap. Tetapi tentu dalam konteks keharmonisan rumah tangga itu ada musyawarah, ada melihat kondisi dan sebagainya. Tetapi bagian dari sebuah keinginan, nah maka seorang calon bidadari surga siap untuk memberikan yang terbaik apapun yang diminta oleh suaminya. Dan yang ketiga, dan itu penting sebenarnya, adalah al-a'ud. Al-a'ud itu luar biasa memang. Dan ini saya sampaikan di beberapa majelis taklim, di beberapa di bank, kemudian di pemerintahan itu banyak itu yang kemudian ternyata Rasulullah itu mengajarkan hal romantis yang kadang-kadang kita tidak tahu, padahal itu sudah jelas diajarkan Nabi. Jadi calon bidadari surga itu bila bertengkar dengan suaminya, karena memang saya sampaikan bahwa cinta itu tidak semulus yang dibayangkan nanti ketika sudah membangun rumah tangga. Bila bertengkar dengan suaminya, calon bidadari surga itu adalah dia ambil tangan suaminya hari itu juga. Jadi tidak boleh berganti hari. Hari itu juga, boleh malamnya, calling down dulu kalau masih marah, tapi hari itu juga, malam itu juga ambil tangan suaminya lalu mengatakan, Mas, aku tak bisa tidur malam ini kalau kau tak maafkan aku. Itu calon bidadari surga seperti itu. Dan itu digambarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kalau yang salah itu saya wajar minta maaf. Kalau yang salah suaminya, bagaimana? Apakah saya tetap minta maaf sebagai calon bidadari surga gitu? Saya bilang, tetap kamu minta maaf karena memang laki-laki itu egois.
Jadi ketika itu terjadi, ketika kemudian istrinya dia merasa suaminya yang salah. Tapi udah dasar laki-laki kan gitu, punya karakter agak-agak egois gitu kan, kalau merasa seorang pemimpin gitu. Nah ketika yang minta maaf itu istrinya, karena dia berpikirnya akan jadi beda dari surga, apa yang terjadi? Ketika malam itu diambil, sayang saya minta maaf, aku tak bisa tidur kalau kau tak maafkan aku. Maka lalu kemudian terketuklah hati laki-laki, enggak sayang, aku yang salah. Dan dalam bahasa perempuan itu, ya kok kamu enggak minta maaf kok aku gitu. Tapi bahasanya jalan beda dari surga itulah kenapa kemudian harus memilih itu padahal yang salah suaminya adalah dalam rangka mengetuk egoisme laki-laki itu. Dan itu tidak berganti hari, karena kalau berganti hari itu akan banyak bisikan-bisikan jelek dari saudaranya, dari tetangga, iya tak harap kamu oleh macam biasa lah ya, segala macam. Nah di sini letaknya kemudian betapa indahnya sebenarnya kita semua bercita-cita bahwa pernikahan itu seumur hidup. Pernikahan itu artinya teruslah tanpa diganggu oleh siapapun, karena ini adalah misalkan galido, perjanjian yang agung, perjanjian yang kokoh. Jadi tidak ada yang bisa mudah memisahkan itu. Kenapa? Karena hanya karena urusan makanan terlambat, hanya karena tidak tepat janjinya lalu kemudian talak, hanya karena ada mertuanya yang begini. Saya bilang jangan, nanti kalian berdua ke sini enggak apa-apa. Jadi jangan terikut dengan apa yang terjadi pada orang tua. Kadang-kadang itu banyak juga kasus seperti itu, saya bilang. Disitulah letaknya sehingga kemudian kekuatan kalian di komitmen ini bagus. Nah sisi yang kedua itu ada namanya kedekatan emosional, tapi ini panjang kalau dijelaskan. Jadi kedekatan emosional itu segitiga cinta, satu sisinya itu adalah kedekatan emosional. Kalau tadi komitmen. Jadi kedekatan emosional itu dibangun, artinya jangan cuma kemudian komitmen kuat, tapi tidak dibangun kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu contohnya adalah saya selalu contohkan bagaimana romantisnya Nabi. Jadi Nabi itu pertama memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Jadi kalau panggil suami atau istrinya, panggil dengan hal yang menyenangkan. Ada nama khusus. Bagaimana Aisyah dipanggil dengan Humairah atau panggilan Ais di depan, oh Mbak Ais ini. Jadi kalau Aisyah itu dipanggil Ais gitu kan, terus kemudian dipanggil dengan Humairah dan sebagainya. Kemudian saling memberi hadiah, olahraga bersama, makan bersama dengan saling menyuap. Bagaimana baginda Nabi itu dengan indahnya tempat minumnya Aisyah itu, kemudian pas di situ juga. Bagaimana Rasulullah SAW suka bermain, bercanda, bagaimana Rasulullah mengajak Aisyah untuk melihat dan kemudian mempertemukan pipinya dengan pipinya, itu bagian-bagian romantis yang kemudian ada sekitar 21 yang saya sampaikan, dan itu sebenarnya kalau itu dilakukan luar biasa. Jadi setiap datang dan pergi selalu mencium kening istrinya, bahkan mau sholat pun itu kemudian Rasulullah sempat kemudian masih mencium, bahkan dalam kondisi puasa pun Rasulullah pernah mencium. Dan betapa indahnya misalnya Aisyah bercerita bahwa baginda Nabi itu ketika aku haid pun dia bersandar di pangkuanku sambil membaca Al-Quran. Nah peristiwa-peristiwa ini sebenarnya harus disampaikan kepada adik-adik catin itu, termasuk juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama jadi catin. Artinya ada istilah pusaka sakinah itu saya sampaikan untuk merawat gitu. Jadi kedekatan emosional itu terus dibangun. Jangan sampai kemudian tidak dibangun. Seperti misalnya bercanda itu. Jadi bercanda itu penting karena itu seperti orang zikir kepada Allah. Jadi orang bercandanya suami istri berzikir. Jadi dalam hadis itu disebutkan semua apapun yang dilakukan tanpa punya nilai zikir itu sia-sia kecuali 3. Satu diantaranya adalah mula'abatul rajul ila imrati, bercandanya suami dan istri. Bayangkan kalau kemarin saya di RRI itu nyampaikan nih. Kalau di RRI itu kan sesama angkasawan-angkasawati itu saya bilang. Jadi ini keluarga dekat dengan surga kata saya. Kenapa? Karena memang yang lain masih di bumi. Anda sudah di angkasa, itu kan artinya sudah dekat dengan bumi, dengan surga. Jadi harus dimanfaatkan. Nah, kalau Anda bercanda dengan teman-teman di kantor, supaya tidak jenuh, supaya tidak bosan, itu kan muncul. Tidak apa-apa, supaya tidak jenuh dan tidak bosan. Ya. Yang penting tidak ada persoalan apa-apa. Tapi persoalannya kenapa Anda ketika pulang ke rumah, seperti presiden dan menteri, saya bilang, Anda serius sekali, tidak pernah bercanda. Padahal bercandanya Anda dengan istri atau pasangan itu adalah zikrullah, sama nilainya dengan zikr. Nah, semua itu dilakukan. Nah, udah singkat, yang ketiga sisinya adalah gairah. Jadi pertahankan gairah seksual itu atau gairah ibadah suami istri itu dijaga. Karena memang ada catatan penting di PA itu 32%
reason tersembunyi kenapa mereka cerai itu ternyata 32% karena urusan itu. Baik, Dan itu nanti ada kupasan khusus. baik. Baru kemudian home yang M to home itu lebih kepada jadikan rumah seperti masjid, jadikan rumah seperti madrasah. Artinya masjid itu suasananya. Jadi ada sholat di rumah, ada bacaan Quran, ada ketenangan, itu masjid. Lalu kemudian seperti madrasah. Madrasah itu ada kurikulum, ada jadwal, ada pendidikan, ada teladan, itu nanti buat anak. Jadi kalau mau rumah tangga kita itu bagus, saya dulu mengkonsep segitiga cinta M to home. Jadi dengan begini. Nah, akhirnya tapi pada faktanya ketika di antara keduanya mungkin karena kelalaian secara pribadi atau mungkin apapun, maka terjadilah singkat cerita itu ketidakcocokan lalu bercerai. Nah, kita tahu bahwa bercerai itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu boleh gitu kan. Abghadul halal indallahi at-talaq ya. Walaupun ini juga jadi perdebatan hadis ini. Dan Hasan Albani menyatakan dhaif. Jadi sesuatu yang boleh halal tapi itu tidak disukai adalah cerai. Semua terjadi kemudian begitu saja. Ada yang mengatakan ini dengan reason-reason tertentu dan sebagainya. Tetapi kemudian ada hadis Nabi kemudian yang juga ada kaitannya dengan ini, bahwa setiap perempuan yang ada perempuan-perempuan yang meminta menggugat cerai suaminya tanpa ada reason yang jelas, laba safihi syariah, jadi tidak ada alasan yang jelas yang membuat dia menggugat cerai, maka lalu kemudian Allah haramkan bau surga. Padahal bau surga itu dalam berapa puluh tahun sudah, artinya rasa bau itu kalau dalam manusia itu sudah bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan, itu bisa dibayangkan. Nah, itu wanita yang menggugat seperti itu tidak akan dapat. Jangankan surganya. Disebutkan faharamun alaiha ra'iyatul jannah. Dia diharamkan untuk. Jadi kalau itu yang menggugat itu perempuan. Kecuali tadi ada alasan-alasan. Jadi alasan-alasan yang saya seorang konselor, jadi kalau dari 10 klien saya itu rata-rata 8 sampai 9 itu memang perempuan, dan mereka semuanya kebanyakan cerita tentang tangisan-tangisan itu ya. Nah, tentu tangisan-tangisan itu membuat perempuan itu umurnya lebih panjang sih, salah satu efeknya. Jadi Badan Dunia menyebutkan nih, WHO, umur laki-laki itu kan 69 tahun rata-rata. Jadi manusia modern nih rata-rata laki-laki 69 tahun dan perempuan 74 tahun. Jadi lebih panjang perempuan. Nah, salah satu sebabnya itu yang menarik. Saya lihat karena perempuan suka menangis. Dan itu bagian dari tangisan kesedihan, penderitaan, segala macam. Dan itu ternyata mengeluarkan racun-racun. Maka saya bilang kalau suaminya pingin umur panjang, itu dibuat pedages, Bu. Gitu. Nah, gue aja. Jadi artinya ini, apakah sekarang pertanyaannya, apakah kemudian ketika terjadi sebuah perceraian, sesuatu yang tidak disuka sebenarnya, dan itu bertentangan dengan kaidah-kaidah awal cinta, ya, kaidah awal cinta itu kalau seumur hidup, kalau segalanya tak ada yang memisahkan kita kecuali kematian, segala macam lah, yang lebay-lebay itu, dan itu ya wajar-wajar saja kan. Jadi itu janji gitu ya, komitmen. Tapi sekali lagi harus dibarengi oleh kekuatan tadi itu ya. Ada komitmen, kedekatan emosional dibangun segitiga itu ya. Nah, memang secara umum kalau pertanyaan apa perceraian itu sebagai sebuah takdir, ya tentu jawabannya iya secara umum ya. Karena memang apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah karena takdir Allah gitu kan. Atau dalam bahasa Al-Quran itu disebut ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi apapun yang terjadi pada peristiwa di dunia ini, termasuk pada dirimu, termasuk bercerai itu, semuanya sudah ada dalam catatan takdir Allah gitu ya. Jadi 50.000 tahun sebelum kita hadir ke bumi ini pun diciptakan Allah, masterpiece-nya ciptaan Allah itu adalah manusia. Jadi yang terakhir diciptakan itu adalah manusia. Jadi para ahli astronom itu dulu kan kumpul apa yang diciptakan awal oleh Tuhan itu, atau apa ada yang wujud itu. Mulai dari semuanya, terakhir yang diciptakan adalah bumi. Dunia ini, bumi ya, alam semesta bumi. Lalu kemudian terakhir masterpiece yang kemudian diciptakan oleh desainer, artinya yang maha itu adalah Allah, itu adalah manusia. Jadi goyahnya itu kepada manusia.
Nah, manusia itu terakhir diciptakan dan nanti terjadi kiamat dan yang nanti akan dimintai tanggung jawab adalah manusia. Nah, takdir Allah itu sudah tercatat 50.000 tahun tentang itu ketika kolam pertama kali diciptakan, pena itu sudah tercatat termasuk perceraian itu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, apapun itu semuanya dari Allah. Hanya saja kemudian ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa apa takdir yang baik itu dari Allah dan apa yang takdir buruk itu adalah dari dirimu. Itu yang menjadi kaca penting buat kita, catatan penting bahwa secara umum tercatat memang sebagai takdir Allah. Tapi ada catatan penting di situ juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa apapun yang baik itu dari Allah dan apapun yang jelek itu pasti berasal dari dirimu. Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim. Allah tidak mungkin berbuat yang tidak baik kepada hambanya yang merupakan masterpiece yang nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah itu. Nah, berarti ada yang salah dalam perilaku. Mungkin tadi itu komitmennya kurang, kemudian kedekatan emosional yang dibangun kurang, tanggung jawab hak-hak dan kewajiban yang sebenarnya harus dilakukan, itu dilalaikan oleh salah satunya. Atau kalau itu memang sudah sangat tidak mungkin terjadi, jadi harus perceraian yang terbaik, karena memang itu tidak bisa lagi di islah atau dibaguskan karena itu juga jalan terakhir dan ada ikhtiar, ada usaha, maka itu Allah akan mencatat bahwa itu memang sebuah takdir yang memang tidak bisa dirubah. Baik. Tapi kalau kemudian ada pilihan-pilihan, maka itulah pilihan itulah yang nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perceraian bukan sesuatu yang jelek juga kalau kemudian itu akan menghambat kebagusan kita sebagai seorang hamba, kebaikan kita terhadap sesama manusia yang justru akan mencidrai kehidupan kemanusiaan kita, maka kalau perceraian itu adalah merupakan pilihan dan itu adalah di hadapan Allah itu adalah yang benar, maka tidak ada masalah. Baik. Sehingga kemudian secara umum itu takdir Allah, tapi di sisi lain nanti Allah akan minta tanggung jawab terhadap semua pilihan-pilihan kita dalam hidup itu. Masya Allah. Itu mungkin sebagai pengantar, Mbak. Baik, segitiga cinta ya Ustadz, bukan cinta segitiga ya. Nah, Jangan ya itu, kebalik ini. jangan kebalik ya. Sudah banyak yang menelpon dari tadi Ustadz. Saya angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Dengan Ibu Mawar di Bilengan Batang-Batang. Batang-Batang, Bu Mawar. Silahkan dengan Ustadz Hudzaifah. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Pertanyaan saya gini, kebanyakan sekarang perceraian itu terlalu banyak, ya termasuk di desa saya. Kadang gini, faktor karena tidak punya anak. Maunya sang lelaki itu kawin lagi. Sampai nanti di waktu di ke dalam kamar itu ya kan, saya mau kawin lagi. Biar punya anak. Sang istri itu tidak mau dimadu. Akhirnya perceraian terjadi. Ya. Pertanyaan saya, karena banyak karena faktor dari tidak punya anak. Apakah karena perpisahan ini, perceraian gara-gara tidak punya anak, takdir Allah, atau karena dosa kita berdua? Baik. Cuman itu. Ya, Pertanyaan Bu saya. Mawar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditahan dulu jawabannya Ustadz. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mbak Ais. Iya, ini Pak Putra atau Pak Yadi ya? Iya, di BRJ, Mbak Ais. Di BRJ berarti Pak Supriyadi. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar penjelasan kalau setiap laki-laki itu siapapun yang enggak kawin itu katanya tidak diakui sama Rasulnya, Ustaz. Halo, Pak Yadi. Terputus nampaknya untuk Pak Supriyadi. Baru satu kalimat ini ya. Laki-laki yang tidak menikah atau kawin, kemudian tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Apakah benar? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Ya, Bu Mawar di Batang-Batang. Kalau alasannya tidak punya anak, bagaimana Ustadz dalam pandangan Islam?
Ya, dalam undang-undang itu yang dibenarkan kemudian itu menikah lagi, itu salah satu sebabnya itu adalah karena tidak punya keturunan. Mhm. Jadi nanti ada pertimbangan hakim untuk memberikan izin gitu. Jadi tidak harus bercerai kalau memang kemudian itu eh, tidak dilakukan ya. Kalau bisa dilakukan tidak harus bercerai. Jadi itu diizinkan salah satunya karena memang memiliki keturunan. Tetapi sekali lagi bahwa apakah kemudian itu dibolehkan? Ya dibolehkan untuk kalau memang secara umum menurut riset misalnya atau hasil dari pemeriksaan itu misalnya mandul dan salah satu kemudian tujuan pernikahan itu adalah memberi keturunan. Maka tidak harus dengan bercerai, bisa kemudian dengan menambah. Nah syarat-syarat seperti itu kemudian bisa jadi mungkin tidak diterima oleh perempuan. Mhm. Nah ada hal yang kemudian harus dibangun bahwa untuk mencapai surga, untuk mencapai kekuatan itu salah satunya jangan kemudian mengikuti hawa nafsu karena kalau mengikuti hawa nafsu tentu akan sakit hati atau kemudian itu tidak lebih baik dicerai bahasanya. Menurut saya bagaimana juga sejarah dalam bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya yang kemudian menikah dengan Sarah itu kemudian masih belum dikaruniai tapi lalu kemudian ketika dengan Hajar kemudian dikaruniai anak Ismail dan lalu kemudian Sarah itu juga Iya. baru hamil dengan Nabi Ibrahim dan kemudian menunjukkan Ishak. Mhm. Jadi di sini letaknya bahwa sifat anania, sifat egoisme itu baik pada laki-laki dan perempuan harus dilihat secara faktual ya. Kalau itu bukan semata-mata karena nafsu tapi ini karena memang hal yang menjadi tujuan maka sebenarnya tidak harus dengan berpisah. Baik. Ya. Karena kalau itu berpisah dimungkinkan ada sesuatu yang tidak baik pada Baik. diri wanita itu karena dia tidak menerima Iya. takdir. Justru takdirnya dia harus kuat dengan itu. Iya, atau mungkin makanya ada tes kesehatan juga kan Ustadz sebelum menikah, mungkin menjadi komitmen berdua apakah bisa saling menerima jika nanti salah satu di antaranya tidak bisa memiliki keturunan dan lainnya begitu Ustadz ya, barangkali. Ya, Ya, saya kita sapa penelpon dulu Ustadz sebelum dilanjutkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari Supriyadi lagi. Oh ya, terputus tadi. Singkat Iya. Pak Supriyadi gimana? Ya, misalnya Ustaz, pertanyaan saya, kalau misalnya laki-laki itu tidak bergairah apakah itu juga boleh beristri, Ustaz? Soalnya Baik, kan baik. kalau istri itu harus dinafkahi kayak gini. Mhm, mhm. Baik, Saya minta bisa jawab dipahami dengan Pak detail, Yadi. Ustaz. Baik, Mbak Ais bersama Pak Ustaz, terima kasih atas waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Matur sakalangkung Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, yang tadi untuk Bu Mawar, barangkali ini saya sedikit tambahkan pertanyaannya begitu Ustadz ya, karena juga hal ini mungkin di generasi muda kita terjadi, di mana ada perjanjian pranikah begitu Ustadz, sebagai komitmen bentuk komitmen di antara mereka. Apakah ketika syarat berkomitmen bersama dan sudah diketahui bahwa si wanita ini tidak bisa memiliki keturunan. suaranya nggak terlalu kedengaran. Iya, halo Ustadz, sudah Iya ya, terdengar? Iya, iya ya, untuk sedikit ya. pertanyaannya Bu Mawar, Ustadz, kan zaman sekarang ada perjanjian pranikah di kalangan generasi muda kita begitu Ustadz. Oh Nah, iya iya. kalau misalnya antar pasangan ini sudah berkomitmen nggak apa-apa kamu nggak bisa ngasih keturunan, saya akan tetap setia begitu. Nah, di tengah perjalanannya ketika hal itu kemudian dilanggar, padahal secara hukum tadi Ustadz jelaskan bahwa hal itu boleh kok begitu. Kalau memang alasannya karena mandul, boleh untuk beristri lagi begitu. Bagaimana Ustadz terkait dengan hal ini? Iya, perjanjian-perjanjian sebelum pernikahan itu memang merujuknya karena persoalan-persoalan yang muncul. Jadi muncullah kehati-hatian, muncullah perjanjian itu. Jadi misalnya pembagian harta gono gini dan sebagainya, termasuk diantaranya mungkin ini kekhawatiran yang dimunculkan. Memang awalnya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk mencari yang al-walud tadi, artinya istri-istri yang memang diprediksi dia itu sangat sangat bagus untuk hamil, sangat bagus untuk memberi keturunan. Jadi jangan sampai yang seperti itu gitu. Nah, bahkan sekarang kan yang dianggap bertentangan itu bukan hanya sekedar komitmen sebelum menikah tapi jadi
asumsi perilaku tentang fidget misalnya. Jadi mereka ada sekarang kan anak-anak muda itu di Jepang atau di beberapa tempat itu kemudian mereka menikah tapi tidak mau punya anak malah. Malah ini malah bukan perjanjian. Jadi Free free child kids itu ya. bang, iya free child ya. Ya. Itu mereka tidak mau punya anak, malah itu bertentangan dengan ajaran agama justru. Ya. Karena memang bagian dari karena itu dianggap ribet, karena dianggap segala macam. Dan itu free child ini kemudian itu akan bertentangan dengan ajaran agama. Nah, perjanjian-perjanjian itu sebenarnya itu dilakukan dalam rangka apa? Jadi kalau memang sudah ini yang mau berkeluarga ini sudah posisi sudah misalnya ya maaf janda atau apa terus ini wajarlah kalau gitu. Tapi dari awal-awal perjanjian itu dianggap kesetiaan, ya itu boleh. Tapi sebenarnya itu melanggar fitrah gitu ya. Jadi fitrahnya orang itu kan memiliki keturunan. Tetapi sekali lagi, buatlah perjanjian-perjanjian yang tidak bertentangan. Sehingga kemudian dalam ajaran agama pun ketika itu terjadi sebagai takdir Allah, maka seorang wanita pun ya harus merelakan kalau memang kondisinya ternyata begitu. Itulah pernikahan yang mawaddah warahmah. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak paham tentang mawaddah warahmah nih Mbak. Ini harusnya ada kajian khusus. Jadi misalnya gini nih, orang saya tanya itu, Anda mengatakan kalau ada orang nikah, selamat ya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Apa artinya sakinah mawaddah warahmah? Gak tahu Ustaz, pokoknya bahagia aja gitu. Jadi padahal itu berbeda. Salah satu poin yang terpenting itu saya ambil ya, rahmah. Rahmah itu penuh kasih sayang. Jadi kalau mawaddah itu lebih kepada suka karena fisik, karena harta, karena komunikasi nyaman dia berkomunikasi jadi suka gitu kan. Dan itu bisa hilang suatu saat. Mawaddah itu karena sudah tidak cantik lagi, karena sudah punya anak 4, dulu langsing, sekarang langsung, segala macam suaminya dulu hitam ininya, terus jadi putih atau botak segala macam. Itu mawaddah itu bisa dikuatkan dengan rahmah kasih sayang. Jadi tidak menimbulkan. Jadi ada orang yang terus intanya luar biasa kesetiaan itu rahmat. Bahkan sampai rahmatnya, Quraisy Shihab itu sampai menyatakan ini perkataan yang tidak disuka ini. Tapi sebenarnya penting ya, ketika cinta itu sudah pada rumah tangga itu pada rahmat, bukan hanya sekedar mawaddah, karena dia penuh kasih sayang, maka istri yang baik itu lalu mengatakan pada suaminya, Mas karena aku sayang sama kamu, cinta sama kamu, kalau kau mau menikah lagi silakan. Sampai sebegitunya. Tapi lalu kemudian oleh laki-laki yang baik itu mengatakan, kalaupun engkau mengizinkan dek, tapi karena aku tidak bisa menyakiti hatimu, aku juga tidak bisa gitu. Masya Allah. Itu sudah rahmat. Nah Seimbang ya rahmat Ustaz. kasih sayang seperti itu harusnya itu dimunculkan oleh yang tadi itu. Jadi seorang istri, mohon maaf Mas, saya yang salah karena saya tidak bisa memberi keturunan karena secara pemeriksaan. Kecuali yang mandul suaminya loh ya, karena ini betul, ini yang istrinya yang mandul. Silakan kalau Mas, tapi saya akan bertahan karena ingin bersamamu sampai ke surga. Itu luar biasa. Tapi kalau pakai nafsu, kamu udah janji setia loh ya, walaupun kita ngangkat anak segala macam itu bisa jadi itu termasuk di antara melawan fitrah ya, melawan sunnatullah yang harusnya mengizinkan kalau itu memang bisa tanpa harus ada perjanjian di awal. Nah, perjanjian di awal itu bertentangan juga itu. Kalau harus ada klausalnya, jangan klausal itu. Baik, ya seperti itu ya penjelasannya. Yang kedua tadi saya tidak dengar. Iya, untuk Pak Supyadi di Braji, Ustadz, apakah kalau misalnya tidak menikah karena tidak punya gairah, itu masih termasuk umatnya Rasulullah? Karena menurut beliau katanya laki-laki, pernah dengar begitu ya kajian, laki-laki yang tidak menikah atau kawin itu bukan bagian dari umat Rasulullah. Iya, ada hadis yang menyebutkan tabatul itu dilarang. Jadi model yang tadi itu dia berniat padahal dia mampu, padahal dia tidak ada persoalan, lalu kemudian dia mau bertabatul, itu bukan umatnya Nabi karena sunnahnya Nabi itu menikah. Tapi hukum pernikahan itu berubah. Jadi hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram bahkan ketika niatnya jelek, ketika nanti tidak akan menafkahi, termasuk makruh. Makruh itu hukumnya menikah makruh, itu salah satu sebabnya karena dia tidak bisa memberikan kepuasan batin misalnya. Daripada nanti istrinya ngamuk-ngamuk gitu kan, ternyata tidak bisa, lebih baik tidak nikah. Kecuali tadi itu, karena tadi itu kata terus menikah terus, waduh ngapain saya menikah, ini sudah terjadi perceraian. Jadi lebih baik jangan menikah,
Jangan menikah kalau sudah tidak punya ba'ah itu. Jadi kan syaratnya punya kemampuan. Nah, kalau tidak mampu jangan. Aman berarti tetap umatnya Jadi Rasulullah makruh yang hukumnya ditarget bahkan tadi. iya tetap umatnya Nabi Muhammad karena dia tabatulnya bukan karena egois bahwa dia ingin beribadah hanya pada Allah khusus, padahal dia mampu dan sebagainya dan dikhawatirkan zina, malah kemudian dia melakukan misalnya naudzubillah berzinahan tapi dia tidak menikah, lebih baik menikmati gitu, tidak punya beban. Nah itu yang bukan umatnya Nabi Muhammad karena dia tabatulnya bukan tabatul karena keadaan. Baik, Ustadz terima kasih atas ilmunya pagi ini di Mutiara Pagi. Semoga berkah dan sukses terus untuk semua aktivitasnya. Amanahnya Ustadz semoga berjalan dengan lancar hari ini dan seterusnya. Dan insya Allah kita lain kali bisa dipertemukan lagi ya Ustadz ya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Karena pertanyaan Iya, sebenarnya terima juga kasih. banyak Ustadz, kalau membahas tentang perceraian itu nampaknya ada banyak pertanyaan ini dari Iya, pendengar iya. dan juga pemirsa. Harus ada episode-episode lainnya. Baik, dan kita tutup ya pendengar dan juga pemirsa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.